Baik, salam sehat semuanya untuk teman-teman sekalian. Menyambung dari inisiasi 21, saya akan mencoba memberikan sebuah contoh real dari bidang IT tentang bagaimana tahap eksekutif memperoleh bantuan dari software atau metode pengambilan keputusan untuk mendapatkan dukungan untuk mengambil keputusan tersebut ya. Jadi eksekutif atau manajer area atau apapun juga dalam mengambil keputusan dia dibantu oleh software atau minimal dengan perhitungan-perhitungan. Saya tidak bawa softwarenya, tapi saya coba hitung dengan menggunakan metode yang seperti biasa, pakai perangkat yang sederhana yang namanya Excel ya, tapi itu bisa dinilai. Nah, metode yang saya pakai adalah simple additive weight. Nah, bagaimana hal itu bisa dilaksanakan atau bisa kita coba sekarang bahas dulu ya tentang metodenya dulu. Nah, saya coba ambil sebuah contoh soal dulu dalam mengambil keputusan. Ya, saya coba ambil contoh saja dulu. Nah, kita sharing, saya share dulu. Nah, di sini kita bisa lihat tentang pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan contohnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur IT akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Nah, ada 4 kriteria yang digunakan untuk penilaian tersebut. Nah, ini saya ambil contoh saja, 4 kriteria itu adalah hasil tes ya dari calon-calon yang akan dinaikkan posisinya, ya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk Human Resource Development atau SDM untuk membantu merekrut pegawai-pegawai setelah tes itu keluar gitu ya. Semuanya deskriptif ya, tes ini ada nilainya. Tapi kalau wawancara nanti beda lagi nilainya karena dia ada psikologinya ya. Tapi kalau misalkan itunya juga diberikan penilaian dari pihak pewawancara dalam bentuk angka, kita bisa coba. Karena komputer adalah sebuah perangkat untuk pengambilan keputusan yang dapat dihitung. Nah, kita coba ambil yang angkanya bisa dihitung. Kriteria pertama adalah tes pengetahuan atau wawasan dari sistem informasi ya. Itu pengetahuan umum ya. Kedua adalah tes praktek instalasi jaringan. Kebetulan ini bagian ini kan untuk jaringan ya, jaringan komputer. Yang ketiga adalah tes kepribadian. Ya, tes kepribadian. Nah, ini tes kepribadian juga ada angkanya gitu ya. Kemudian ada tes pengetahuan umum dan manajemen. Nah, ini 3-4 kriteria ini dipakai untuk menilai karyawan-karyawan yang akan mendapatkan kenaikan jabatan atau akan dinaikkan promosinya. Nah, tentunya ada karyawannya di sini. Nah, karyawannya terpilih nama-nama seperti ini. Saya ambil contoh lah nama ya. Kemudian setelah camanya ada tentunya ada nilainya. Nah, ini diambil dari SDM atau Human Resource Development HRD-nya ya. Nilai-nilai ini muncul ya untuk penilaian karyawan tersebut muncul dengan prestasi-prestasinya, dengan ya muncul nilainya. Ini Human Resource Development. Nah, kemudian tentunya nilai ini yang kita akan coba hitung gitu ya. Kita akan coba hitung dalam bentuk Excel saja yang sederhana. Nah, saya bawakan Excel-nya saja ya. Nah, ini Excel-nya. Nah, tadi nilai tadi kita pindahkan ke dalam bentuk Excel. Nah, simple additive weight itu sebenarnya simple ngitungnya ya. Memang sederhana sekali ngitungnya untuk membantu Anda-Anda yang mencoba mengambil keputusan dalam suatu bidang manajemen yang bisa dihitung, ya. Bentuk-bentuk yang bisa dihitung. Kemudian kita lihat. Nah, karena dia pakai weight, pakai berat, itu namanya bobot. Nah, bobotnya kita taruh di sini. Untuk apa bobot itu? Mari kita coba dulu menilai. Nah, untuk menilai ini, menilai sebuah kriteria,
supaya angkanya jadi normal dulu, ini disebutnya kita sebut ini bagiannya dinormalisasi, atau angkanya kita jatuhkan sampai di bawah 1, nilai 1. Jadi hanya ada 0,6, 0, dan nilainya ada 1 dan ada di bawah 1 nilainya. Sehingga munculnya 0, begini. Nah, ini supaya nilainya sama. Ya, semua nilainya sama. Bila di sini ada ribuan misalkan, ada ratusan misalkan, ada satuan di sini ini nilai ngacak begini, tapi nanti hasilnya di sini kita samain. Cara menormalkannya adalah dengan cara seperti ini, ya. Ada rumusnya, ya. Nah, nanti kita nggak bahas rumusnya di sini, tapi saya bahas clue-nya saja. Di sini ada max. Kenapa max? Max itu adalah ketika nilainya membesar, tapi menguntungkan. Misalkan kayak nilai tadi ya, yang 44 itu kriterianya adalah tes pengetahuan, sistem informasi makin banyak nilainya makin bagus gitu. Praktek instalasi makin tinggi nilainya makin bagus. Tes kepribadian juga makin tinggi. Nah, kalau dia makin tinggi tapi makin rendah penilaiannya atau negatif nilainya, contohnya kayak gini. Banyaknya absensi yang bolos dari karyawan. Nah, tingginya absensi yang bolos itu artinya negatif. Nah, itu pakai minimum. Cara menghitungnya pakai minimum. Tapi karena semuanya saya ambil contoh ini yang positif, kita pakai max. Max, max, max. Ya, oke, semuanya max. Anda bisa lihat di sini max, maksimum semua. Kemudian setelah max, jadikan max ya. Bagaimana mendapatkan nilai yang di sini? Nilai yang di sini kembali kita lihat bobotnya. Setelah ini nilai ini dinormalkan, ini kita kalikan ini. Hasilnya jadi ini. Ya, jadi bobot ini kita campur ke masing-masing kriteria ini. Bobot yang ini kalikan yang ini, bobot yang ini kalikan yang ini, bobot yang ini dikalikan yang ini, ya. Bobot yang ini adalah bobot yang diberikan oleh ahli atau human resource development atau tim manajemen tingkat pimpinan, ya. Bagaimana contohnya adalah gini, tes pengetahuan sistem informasi diberikan bobot 20. Sedangkan untuk praktek instalasi diberikan 25. Nah, tes karena dia harus jadi pimpinan dalam sebuah perusahaan, yang penting adalah tes kepribadian. Gitu, bobotnya cukup tinggi untuk kepribadian. Karena apa? Dianggap ini orang harus mimpin orang, bukan hanya hal teknis saja yang dia harus pahami gitu ya. Nah, itu seperti itu pembobotan itu. Jadi harus ada pertimbangan dari pihak manajemen itu sendiri dalam menangani ini. Kemudian tes pengetahuan, ya, pengetahuan dikasih 25. Oke. Nah, inilah yang akan dimasukin ke nilai ini masing-masing. Kemudian setelah itu ini campur semuanya, dijumlahkan jadinya hasilnya seperti ini. Setelah jadi hasil ini semua sudah jadi, Anda ranking. Mana yang terbesar itu yang menjadi pilihan untuk manajemen memilih dia sebagai pimpinan. Contohnya ini yang pertama adalah yang jadi prioritas pertama adalah atau ranking pertama adalah Sumi ini, ya. Dia boleh memimpin, ya. Kemudian untuk kandidat keduanya Rudi, ya. Kandidat ketiganya ya gini, ada yang campur-campur ya, ada yang sama gitu ya. Ya. Jadi bisa dibobot sendiri ya. Ini kalau campur ini bagaimana? Ya, tapi itu selanjutnya Anda bisa melihat sendiri. Nah, ini kebetulan ada yang sama, jadi rankingan seperti ini. Ya, tidak masalah. Jadi Anda tidak memilih lagi. Ini yang sama. Ini gimana? Nah, ini satu kasus juga ketika nilainya sama. Ya, ketika nilainya sama, padahal di sini berbeda gitu ya, di sini berbeda. Nah, ini adalah yang ranking ketiganya, tiganya sama, jadi ya tinggal pilih sajalah gitu ya. Oke, tidak masalah. Nah, itu caranya membantu manajemen mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu, simple ya, jadi nggak terlampau rumit. Apapun asal ada nilainya, ya gitu. Ya, saya banyak sekali contoh-contoh tentang manajemen seperti ini, ya, untuk pengambilan keputusan membantu perusahaan, terutama ya jika ingin ada yang mau baca bukunya ya ada di perpustakaan Anda sudah ada.
ya, bukunya tentang metode pengambilan keputusan, penelitian pengelolaan data untuk pengambilan keputusan, ya, untuk pengambilan keputusan pada perusahaan. Ya, ini banyak untuk perusahaan, tapi tentunya contohnya juga nggak banyak sih ya sebetulnya. Nggak terlalu rumit. Kalau perusahaan kan cukup rumit ya, banyak sekali datanya yang harus dipertimbangkan dari sebuah perusahaan, apalagi bicara tentang aset ya, itu cukup banyak yang harus dipertimbangkan ya, nggak sesimpel ini. Ini hanya contoh sekelumit saja di video pendek ini, mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang sedang bekerja dan mencoba mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Ya, ada juga di e-commerce Anda bisa lihat kalau pengen memilikinya, ada di e-commerce. Silakan ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Kembali lagi saya ingatkan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya Indonesia lebih dapat cepat menyelesaikan persoalan pandemi ini. Terima kasih, salam sehat.